Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita mulai lagi bincang inspiratif atau yang disebut dengan BISTIP yang dilakukan oleh PKI MM Faperta periode Amalia 2023-2024. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tokoh-tokoh hebat atau teman-teman hebat dari mahasiswa pertanian, khususnya ada di PKI MM Faperta UMSU gitu. Nah, kenapa saya bilang hebat? Karena telah mencapai PIMNAS gitu dalam PKM yang bisa didengar dengan teman-teman semua, sudah tidak asing dalam mahasiswa atau dalam kuliahan. Nah, kali ini kita kedatangan dengan Kak Velma, Wakil Bendahara 2 IMM Faperta periode Amalia 2022 sampai 2023, dan Abangda Darmawan, yaitu Ketua Bidang SBO periode Amalia 2021-2022. Nah, kali ini langsung saja kita mulai podcast kali ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan pertama yaitu dari kakak atau abang bisa menjelaskan apa itu PIMNAS? Pengalaman ketika di PIMNAS di Universitas Pajajaran menurut versi Abang Darmawan dan Kak Velma gitu Kak. Untuk PIMNAS itu sendiri kan, PIMNAS itu suatu ajang perlombaan yang terbesar atau tertinggi se-Indonesia untuk kalangan mahasiswa. Nah, di sana juga banyak kita mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, pengalaman akan menuju lebih bermanfaat untuk kita ke depan, karena karena kan sebelum PIMNAS itu kita banyak mengalami suatu proses dalam untuk mencapai kesuksesan itu tersendiri, mungkin gitu. Kalau dari Kak Velmanya? Baik, kalau dari saya sendiri, PIMNAS itu kan acara puncak dari program kreativitas mahasiswa ya. Seperti yang teman-teman ketahui, program kreativitas mahasiswa itu salah satu ajang perlombaan dari Kemdikbud di tingkat kemahasiswaan. Jadi PIMNAS itu acara paling puncaknya di antara beberapa proses. Yang pertama itu ada seleksi judul, seleksi proposal, kemudian pendanaan, PKP 2, dan kalau rezeki itu lulus ke PIMNAS. Dan di PIMNAS itu adalah kegiatan di mana semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini berkumpul untuk mempresentasikan hasil dari program masing-masing mahasiswa itu, baik dari segi kewirausahaan, dari riset. Kemudian nanti di sana juga akan dibagi-bagi kelasnya, gitu kan. Ada juga dapat benefit, seru-seruan dari sana, hiburan. Pokoknya banyak lah. Kalau dari pandangan kakak sendiri, PIMNAS itu ya seru sih. Seru ya? Ya. Nah, tadi saya dengar ada kata-kata kreativitas gitu ya. Ya. Nah, yang arti aslinya adalah PKM ini ajang adu kreativitas dari mahasiswa ya Kak. Nah, kalau boleh tahu kakak sama abangnya ini bisa sampai PIMNAS, itu dengan ide apa yang kakak dan abang ini buat nih di dalam PIMNAS ini? Ya mungkin kalau dari tim kami sendiri kan skemnya itu kewirausahaan ya. Jadi untuk kreativitasnya sendiri dari program kami yaitu inovasi dari produknya, dengan judul Molcat, yaitu Maggot for Cat, inovasi baru dry cat food berbahan dasar maggot BSF dengan kombinasi jagung dan kedelai yang bernutrisi dan non perishable. Jadi di produk makanan kucing ini sendiri, tim kami menggunakan bahan baku maggot untuk bahan baku utamanya, kemudian dicampurkan dengan beberapa kombinasi lainnya. Mungkin ada tambahan dari Bang Darmawan? Mungkin kan yang dibilang KPM itu ada benar juga kan. Jadi untuk PKM ini kan dibilang kreativitas, yaitu orang lebih tertarik lagi dengan apa yang kita buat atau yang kita kerjakan itu, agar semua orang itu lebih cenderung melihat apa yang kita kerjakan. Contohnya kan seperti PKMK tadi. PKMK tadi kan orang tuh jarang tuh melihat pakan kucing dari maggot. Maggot itu sendiri kan
biasanya kan untuk bahan ternak, makan ternak, contohnya kayak ternak ayam, unggas-unggas lah sekalian. Nah, ini kami membuat variasi tentang maggot untuk makanan kucing itu sendiri, kan seperti itu. Nah, ketika abang dan kakak ini sudah lulus sampai di PIMNAS, benefitnya yang ketika lulus di PIMNAS kemarin itu apa, Kak? Ini sebagai motivasi juga untuk teman-teman yang sedang mendaftar PKM untuk menjadi semangatnya untuk mengejarnya gitu. Nah, boleh dijelaskan Kak sama abang? Untuk benefitnya itu banyak ya sebenarnya. Contohnya itu ya konversi ya, konversi konversi bebas. Yang terutama kan kejarang bebas skripsi ya, ya bebas skripsi. Apalagi ya reward ada reward jalan-jalan sana, dari tiket pesawat, hotel, makan, bahkan uang saku pun dapat kami terima juga, baik secara pribadi maupun partai. Punya tambahan tadi Bang? Saya rasa kalau untuk benefit itu sangat luar biasa ya kalau dari Bungsu, karena saat tim kami berada di sana, tidak semua universitas itu memberikan reward bebas skripsi untuk mahasiswanya. Bahkan ada beberapa universitas yang kaget mendengar bahwa kami itu mendapat reward dari universitas itu bebas skripsi. Kalau dari universitas lain, mereka cuma menyampaikan reward dari kampus mereka itu seperti konversi SKS saja. Bahkan untuk uang saku juga mereka tidak mendapatkan. Makanya saya rasa unsur ini sangat luar biasa ya. Untuk kami dapat uang saku, jalan-jalan, konversi SKS, ada banyak pokoknya rewardnya. Saya rasa untuk teman-teman kayaknya perlu sih sampai ke sana ya, biar ngerasain juga kan kayak kami gimana, ada traktiran dari pimpinan fakultas ya, apa lagi kita dapat ditraktir sama pimpinan fakultas ya kan, jalan-jalan seperti kami sendiri lah ya kan, belum pernah naik pesawat. Kalau untuk mimpi saja kayaknya belum pernah kebayang ya kan, karena dari ongkos sendiri juga kita tahu seberapa cukup tinggi lah ya kan. Tapi pengalaman juga. Orang tua juga pastinya merasa bangga ya kan. Mungkin itu saja sih. Nah, kalau tadi berbicara terdengar kayak skripsi, ada isu-isu untuk kedepannya bahwasannya skripsi itu akan dihapuskan. Nah, menurut kakak dan abang yang sudah bebas skripsi ini, bagaimana tanggapannya itu kira-kira ya kak? Ya, untuk tanggapan bebas skripsi ini sebetulnya bagus sih. Kan banyak dari mahasiswa terkendala di skripsinya. Contoh kan banyak dari program-program lain, salah satunya itu kan agar bisa salah satu skripsi itu kan untuk memecahkan masalah. Nah, kan banyak profesional atau program lain ataupun bidang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin kalau skripsi kan sebenarnya dari program kreativitas mahasiswa ini saja pengerjaannya sama seperti skripsi, karena mulai dari penyusunan proposal itu sama dengan skripsi, ada metode penelitiannya, ada latar belakangnya, seperti itu. Mungkin kalau skripsi dihapuskan, tapi dengan konteks mahasiswa yang mengikuti program PKM ini itu sama saja dengan mengerjakan skripsi, sama dengan kami. Memang bahasanya itu bebas skripsi, cuman kan dari apa yang sudah kami kerjakan ini untuk merincikan proposal ini saja itu sudah bisa disebut lebih dari skripsi gitu kan. Jadi sama aja sih sebenarnya. Untuk kami juga bebas skripsi bukan berarti kami tidak membuat apa-apa gitu kan. Kami tetap mengerjakan skripsi itu dalam bentuk proposal PKM yang sudah kami rancang bersama ini, seperti itu. Berarti banyak juga ya benefit dan keuntungannya yang ngikutin sampai di BIMNAS ini, terutama di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, lalu bagaimana kan ketika kita mengikuti PKM itu kita membentuk sebuah tim yang sekitar beberapa orang gitu ya. Nah, untuk mengelola tim itu kan tidak mudah juga. Bagaimana cara kakak dan abang mengelola tim dan pelaksanaan program PKM-nya sehingga mendapatkan pendanaan dan SKIM, PKM apa yang kemarin didapatkan gitu kan? Untuk mengelola tim ini mungkin hal yang paling urgent ya. Ini sangat dibilang sulit juga tidak terlalu sih, cuman dari awal itu kita harus selektif untuk memilih anggota ya kan, karena banyak dari teman-teman kita yang kalau seperti biasa kita bilang itu hanya menumpang nama. Di awal ditanya apakah dia bersedia, pasti jawabannya bersedia ya kan, tapi sudah di pertengahan jalan
nanti pasti akan banyak kendala-kendala dan beribu alasan untuk mereka menolak kalau kita lagi melakukan diskusi atau bagaimana. Jadi hal yang pertama itu ya memang harus selektif dan memang harus dipastikan bahwa orang itu memang berkomitmen untuk bergabung di tim kita, karena dari tim Pocket sendiri mungkin sempat terjadi kendala seperti itu gitu. Mungkin dari Bang Dermawan ada yang mau ditambahkan? Untuk tim itu sendiri ya kan, itu seharusnya bisa dibagi prokja atau jobdesk masing-masing agar struktur dan juga terkendali, mungkin begitu. Dan juga jangan lupa dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu sangat mempengaruhi juga. Kita harus banyak-banyak berdiskusi dengan dosen pembimbing. Apapun permasalahan kita harus mendiskusikannya. Apapun disampaikan dosen pembimbing ini, kita eksekusi terus. Jangan bertele-tele lagi. Mungkin itu poinnya. Mungkin juga tambahannya, ingat juga bahwa program ini kan program timnya. Jadi yang bekerja itu memang tim, bukan pribadi. Jangan pernah menganggap bahwa saya yang paling banyak kerja, makanya saya yang lebih paham tentang ini. Jangan seperti itu. Apalagi sebagai ketua tim, juga kita harus merangkul teman-teman kita yang lain. Jangan merasa karena saya ketua, saya yang lebih berkuasa di sini gitu. Jadi untuk mengelola tim itu memang yang pertama itu harus selektif dan kemudian kekompakan yang paling utama dan diskusi bersama dosen pendamping. Nah, dari ini bisa menjadi pesan ya dari kakak-kakak sama abang-abang untuk teman-teman yang sedang mengikuti program PKM, bahwasannya untuk memilih tim juga harus yang berkompeten dan harus ada komunikasi antara satu sama lain. Nah, jadi untuk teman-teman bisa didengar sampai habis acara podcast ini dari awal, karena memang semuanya ini penting apa yang kami bicarakan di sini. Kacamata kakak sendiri gitu. Kalau untuk judul ya, inilah yang membedakan kita sama teman-teman yang lain gitu kan. Inilah tingkat kreativitas kita itu seperti apa gitu kan. Untuk dari Moket sendiri itu untuk seleksi judul itu melalui beberapa tahap. Untuk yang pertama itu namanya tidak langsung jadi Moket gitu. Awal judul yang kami ajukan itu adalah Medicat. Kemudian diganti dengan God, dan kami berdiskusi dengan dosen pendamping kalau dibuat dengan nama God itu, kalau diartikan dengan bahasa Inggrisnya kan artinya kambing, sementara tujuan kami ini adalah makanan kucingnya kan. Jadi kemudian dosen pendamping kami melakukan diskusi lagi bersama kami, kemudian terciptalah judul Moket ini. Jadi seperti itu sih, untuk menentukan judul itu memang harus sekreatif mungkin, yang mudah diingat orang. Jadi Moket, apa ya itu Moket? Jadi orang mudah untuk mengingat, dari bahasanya juga jangan terlalu terbelit-belit seperti itu. Nah, tadi ada saya dengar beberapa judul yang terkena seleksi yang akhirnya dipilih Moket ya. Nah, itu ada tadi God gitu, dan satu lagi apa tadi Kak? Medicat. Medicat. Nah, boleh dikasih tahu bahwasannya apa kepanjangannya itu Kak? Dan Bang. Baik, kalau untuk kepanjangan sama aja sih sebenarnya kan. Kalau Moket itu magot, Moket, Medicat juga seperti itu. Megi itu sebenarnya magot juga, cuman diganti jadi magot. Yang sebelumnya itu Megi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau itu sebenarnya bukan kepanjangan, kalau secara bahasa Indonesia itu adalah akronim. Jadi Moket, magot, Pocket gitu mungkin. Itu bisa menjadi nilai tambah untuk orang-orang bisa mengenal produk kita yang kita buat. Mungkin tambah sedikit ya. Untuk contohnya PKM tadi, kita juga tentang judul ini kita harus memiliki nilai jual dari judul. Ya contoh Moket, banyak orang salah sebut. Jadi orang penasaran, ada yang bilang Moket, ada yang bilang Mocat, bahkan profilnya bilang Mocat ya. Iya. Mocat. Mungkin seperti itu. Jadi orang lebih tertarik mungkin sih kok dari segi PKM ya. Nah, untuk produk yang sudah dibuat ada Moket ya. Nah, Moket mungkin orang kakak sama abang sudah buat produk Moket. Nah, untuk produknya itu setelah Pimnas ini, apakah ada kelanjutan untuk diwirausahakan atau dipasarkan gitu Kak atau Bang? Untuk kelanjutannya sendiri tentunya akan berlanjut ya, karena dari segi pasar kami juga sudah memiliki jaringan pasar yang cukup luas ya, karena dari beberapa mahasiswa UNSU saja sudah banyak yang menanyakan kembali apakah produk Moket masih ada, karena memang terbukti produk ini sangat bagus dan disukai kucing teman-teman ya. Nah, kalau kayak gitu kakak sama abang bisa Bang mengiklankan di sini.
agar nanti teman-teman juga yang nonton bisa membeli atau Iya. mencari dengan kakak atau abang. Boleh. Akan Bang Dermawan. Ya, iklan ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin kayak yang apa namanya, yang tertarik dengan produk kami bisa langsung menghubungi Instagram Moket ya, di @instagramnya @moket_magot4cat. Nah, nanti bisa diletak di bawah juga. Iya, boleh. Nah, untuk kesan dan kesan kakak selama ngikutin PKM dari awal sampai akhir Pimnas ini, itu gimana? Panjang ini. Nah, belum kesal, mau sedih, mau manisnya, pahitnya, keluarkan coba biar teman-teman juga tahu nantinya gitu. Dulu. Nah, untuk pesan-pesan itu ada dibilang suka dan duka juga ya. Kalau dibilang suka duka itu banyak. Kalau di dukanya itu lah saya sebutkan. Mungkin sukanya film aja ya. Sukanya itu kami itu setiap hari kami kan mengampu 2 jub PKM ya. Jub PKM 1 RT ketua sekolah sendiri. Nah, itu kami rencanakan mencapai target. Nah, setiap hari itu kami harus bekerja pagi, siang, malam, bahkan sampai ada yang cek ada yang tidak komunikasinya tidak berjalan lancar itu. Bahkan sampai suruh ke lokasi pun kami terkendala hujan, sampai kena angin puting tetap di situ. Mungkin itulah dari rahmat Allah berikan karena perjuangan kami juga kan. Mungkin sampai sana, mungkin sampai ke Universitas Pajajaran pas waktu penutupan itu sedikit kecewanya karena belum bisa memberikan yang terbaik untuk pertanian, untuk fakultas pertanian, karena Universitas Pertanian juga termasuk Unsuri juga telah memberikan salah satu bimbingan atau berupa hal yang lain. Maka dari itu kami sedikit kecewa karena belum memberikan yang terbaik. Mungkin teman-teman. Kalau untuk kesan sendiri tentunya berkesan ya kan, kita dapat kenalan baru, Banyak benefit. iya banyak benefit, kemudian sampai ke Bandung jalan-jalan ya kan, tahu yang mana Tangkuban Perahu, pastinya seru ya. Untuk duka seperti yang dibilang Bang Dermawan itu ada banyak, sebenarnya cerita dukanya seperti itu, ada banyak lah kendala mulai dari cekcok antara teman, kemudian tidak bisa memberikan tidak bisa membawa medali lah ya kan. Cuman ya tidak perlu merasa kecewa karena untuk sampai ke Pimnas itu saja sudah sangat luar biasa, perjuangannya juga tidak mudah untuk sampai ke sana ya kan. Jadi mungkin hanya seperti itu ya. Bahkan di Universitas Pajajaran itu sendiri kan, kami itu sebenarnya serunya lebih banyak ya, seru lebih banyak. Bahkan Bandung kami buat seperti mereka. Iya betul. Bahkan nyanyi kami tuh sampai kalau pertama kali datang itu nyanyi anak beda deh. Iya. Yang beda segala macam, bahkan semua itu melihat kita semua unsur semua itu lebih dari itu kan, kita itu di sana tidak membawa partai tapi satu kelompok yang bernama unsur di situ, tidak hanya membawa tim. Intinya kita tidak kalah dengan universitas lain yang membawa begitu banyak tim ya kan. Walaupun kita hanya 7 tim, tapi suara kita itu bisa dibilang imbang dengan mereka. Bahkan mereka juga ikut bersama kami di tengah-tengah lapangan itu menyanyikan lagu anak Medan gitu kan. Di antara begitu banyaknya universitas, hanya Unsur yang berani untuk tampil di depan itu gitu. Kalau bisa dibilang ya memang kelihatan lah unggulnya ya kan. Luar biasa Ya. Bang Syekh, semakin di depan gitu gimana adanya. Nah, memang di setiap sesuatu yang kita lakuin kan memang sudah ada hal baiknya, ada hal yang bikin kita kecewa gitu. Tapi kita tetap jadikan motivasi ya kan, Kak. Nah, untuk kata-kata motivasi atau gimana gitu untuk teman-teman yang sedang mengikuti program PKM itu, boleh Bang kita spillkan gitu dari abang atau kakaknya? Mungkin untuk teman-teman PKM tetap semangat, jaga kekompakan, jaga komunikasi, jangan sampai ada yang memperbelah komunikasi kalian. Tetap semangat dan teruslah berproses dalam untuk mencapai prestasi tersebut. Luar biasa ya Bang ya.
Selanjutnya coba Kak. Mungkin dari saya hanya ucapan semangat ya untuk teman-teman yang sedang berproses, dan mungkin hanya satu kalimat ya, tidak perlu menang untuk merasa berhasil seperti itu. Tentunya itu kata-kata dari kakak dan abang untuk teman-teman yang sedang mendaftar PKM dan mencari tahu info PKM itu. Nah, semoga teman-teman dari UMSU ya khususnya, semoga lebih banyak lagi yang lulus ke PIMNAS gitu ya Bang ya. Nah, mungkin sekian podcast dari kita ini, Bincang Inspiratif. Kita lapaskan alhamdulillah untuk menutupnya. Sekian dari kami. Lebih dan kurang atau ada kalimat-kalimat dari kami yang tidak bisa teman-teman terima, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.